Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan review saham part 19. Dan sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini biar kita selalu update setiap harinya untuk mereview saham-saham yang ada di pasar saham Indonesia. Oke, review saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham INTP. Saham INTP ditutup di harga 12.900, di mana harga ini masih berada di atas PBH-nya di 12.550. Teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia masih bertahan di atas 12.900, dan lebih bagus ketika dia berhasil break di 13.300. Itu jauh lebih aman, jauh lebih terkonfirmasi. Tetapi ketika dia gagal bertahan di 12.900, maka saham ini akan melanjutkan penurunan menuju 12.550. Untuk INTP wait and see terlebih dahulu. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham WSBP. Saham WSBP ditutup di harga 176, di mana harga saham ini sudah berada di atas PBH di 169 dengan kenaikan 6,02%. Untuk WSBP teman-teman yang belum punya barang, teman-teman bisa beli asalkan teman-teman batasi stop loss di 172, karena 172 itu ada gray line di situ dan itu cukup krusial dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 185. Tetapi teman-teman yang sudah punya barang dari 169 beli saat dia break, maka teman-teman bisa kawal terus dengan target yang sama menuju 185. Untuk WSBP rekomendasi kita boleh buy. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham BDMN. Saham Bank Danamon ditutup di 2760, di mana 2760 ini ada gold line-nya dan sudah berada di atas PBH di 2590. Teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus dengan trailing stop di 2702. Tetapi teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan batasi stop loss di 2702, karena kemungkinan besar dia akan meluncur ke bawah menuju PBH di 2590. Jaraknya cukup jauh sehingga risikonya besar kalau teman-teman tidak cut loss di 2700. Untuk BDMN wait and see terlebih dahulu. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham Inco. Saham Inco ditutup di harga 3030, di mana 3030 ini adalah yellow line dan sudah berada di atas gold line 2940. Teman-teman yang sudah punya barang saat break di 2940 boleh kawal terus selama dia masih berada di atas 2940, masih aman dengan target kenaikan minimal menuju 3080. Dan teman-teman yang belum punya barang boleh beli asalkan dia berhasil break di 3080. Kalau dia berhasil break di 3080, maka target selanjutnya kita menuju ke 3190. Untuk Inco boleh buy asalkan break di 3080. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Zinc. Saham Zinc ditutup minus 1,2% di angka 166, dan 166 ini sudah berada tepat di gold line-nya, masih berada di atas PBH-nya secara middle trend up, artinya ada foreign inflow. Kemudian risk and reward-nya juga cukup tinggi ya, dia sudah jauh sekali dari PBL-nya. Dan teman-teman yang belum punya barang
boleh beli asalkan batasi stop loss di 160, dimana itu adalah PBH-nya. Tapi teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus dengan stop loss di 160 dengan target kenaikan menuju ke 199. Jadi untuk zinc kita wait and see terlebih dahulu. Request saham berikutnya, kita punya saham Telkom. Saham Telkom ditutup di 3230 dengan kenaikan yang tipis ya. Dia masih berada di yellow line-nya, dimana jaraknya cukup mepet ya antara gray line bawah sama gray line atas, sehingga teman-teman boleh beli di area ini, boleh beli dengan batasan stop loss di bawah 3223 dengan target kenaikannya menuju 3330, dimana itu adalah PBH-nya. Ya, teman-teman yang mau beli bisa beli di 3230, 3231, 3239, itu adalah gray line semua. Teman-teman bisa beli dengan target menuju ke PBH di 3330. Untuk Telkom sendiri kita rekomendasikan buy. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham KLBF. Saham KLBF ditutup di 1410, di mana tepat berada di bawah PBH-nya 1420, dan ini cukup baik ya. Kalau dia berhasil tembus 1420, teman-teman boleh beli ya, dengan target kita minimal kita pakai TP ya. Kita pakai TP 1, TP 2, TP 3 bisa di 1433, 1456 dan 1473. Tetapi kalau dia gagal tembus 1410, maka peluang penurunan menuju ke 1315, di mana itu adalah white line-nya. Sehingga teman-teman memastikan bahwa dia tembus dulu 1420 baru aman. Nah, kalau dia sudah tembus 1420, teman-teman bisa gunakan 1410 sebagai batasan stop loss-nya. Jadi tidak perlu sampai di 1315. Jadi untuk KLBF rekomendasi kita di review saham PAR 19 ini boleh beli asalkan tembus 1420. Saham selanjutnya yang akan kita ulas adalah saham Cepin. Saham Cepin ditutup di 5750, di mana jarak antara harga sekarang menuju ke gray line di atasnya juga lumayan, kemudian ke bawah apalagi ke 5462 itu cukup lumayan jauh ya. Tetapi secara foreign flow ya, ada inflow masuk di saham Cepin, di mana teman-teman kalau mau beli saya rekomendasikan tunggu dulu di saat dia tembus 5.894, atau kalau dalam saham itu dia sekitaran di 5.900, teman-teman baru boleh beli dengan target terdekat ke 6.150. Tetapi kalau dia gagal, maka peluang penurunan menuju ke 5.462 dan menuju ke 5.300, yang mana itu adalah PBH-nya. Sehingga untuk Cepin kita rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham TPIA. Saham TPIA ditutup di harga 7175, di mana harga ini di bawah PBH 7450, dan teman-teman bisa perhatikan bahwa di 7125 ada white line-nya. Dan kalau white line itu tidak bisa ditahan, maka dia akan berpeluang turun koreksi ke 6275 yang mana adalah PBL-nya. Tetapi teman-teman kalau dia berhasil tembus 7246, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan kita paling jauh menuju ke PBH-nya di 7450. Sehingga untuk TPIA boleh beli asalkan dia bisa break dulu di 7246. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Waskita. Ini ada pertanyaan juga, efek dengan dividen ya. Apakah bagus untuk kenaikan?
Teman-teman, semenjak sebelum diumumkan adanya pembagian dividen, Waskita dan beberapa perusahaan properti itu harga sahamnya telah naik dari bawah ya, dari 645 menuju ke 735 di harga sekarang, dan itu sudah berada di atas PBH-nya di 645. Untuk Waskita sendiri, rekomendasi kita wait and see terlebih dahulu karena harganya sudah naik cukup tinggi. Tetapi yang sudah punya barang dari harga PBH di 645 boleh kawal terus menuju ke 768. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham Tekim. Saham Tekim hari ini naik banyak sekali ya teman-teman. Ini ada salah error chart untuk Tekim. Jadi kita tidak akan review lagi ya Tekim, ada salah generate. Kita lanjut ke saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Link. Kita tidak tahu saham Link apakah error juga atau tidak. Saham Link setahu saya terakhir closing di 2590. Oke, benar, berarti saham Link tutup tepat berada di white line-nya di 2590. Teman-teman, ini masih bagus sekali untuk saham Link. Teman-teman boleh beli, ini cukup bagus ya. Dengan target kenaikan selanjutnya ke 2612, dengan target selanjutnya menuju ke PBH di 2720. Secara risk reward-nya masih medium, artinya jaraknya masih cukup dekat dengan PBL. Dan teman-teman boleh batasi cut loss ketika dia turun di bawah 2550. Jadi jarak antara 2590 dengan 2550 itu sangat pendek ya. Jadi risknya cukup sedikit, tetapi rewardnya 2590 ke 2720 itu cukup besar sekali. Ada potensial profitnya yang cukup besar, sehingga untuk Link rekomendasi kita boleh buy. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA ditutup di 2210, di mana 2210 ini merupakan gold line-nya dan dia sudah berada di atas PBL-nya, di atas PBH-nya juga sangat jauh dari PBL ya, 120,5%. Secara middle trend up bagus, tetapi risk reward-nya memang sangat tinggi ya, risk ratio-nya. Untuk PTBA rekomendasi kita wait and see terlebih dahulu karena ada informasi pembagian dividen, ada informasi-informasi yang berkeliaran, sehingga untuk PTBA kita rekomendasikan wait and see terlebih dahulu. Yang sudah punya barang boleh pasang trailing stop, yang belum punya barang kita tunggu saja setelah harganya terkoreksi. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Total. Saham Total ditutup di 294, di mana 294 ini sudah di atas PBH-nya di 282, dan ini ada yellow line lagi di sini. Jadi Total kemungkinan besar bisa melanjutkan kenaikan selanjutnya menuju ke 298, 308, dan terakhir di 40 rata-rata tertinggi di 318. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa jika dia gagal bertahan di atas 294, maka dia berpeluang menuju gold line-nya di 288 dan menuju ke PBH-nya di 282. Sehingga teman-teman bisa menghitung sendiri risk and reward-nya lebih besaran mana. Teman-teman bisa mengambil keputusan berdasarkan risk and reward-nya tersebut. Untuk Total kita masih wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Indi. Saham Indi rekomendasi ini buy selama masih berada di atas 685 teman-teman. Saham Indi masih aman, atau teman-teman mau lebih jauh biar tidak kena SL-nya boleh pasang SL di 675, dan teman-teman bisa beli di harga sekarang dengan target kenaikan menuju ke 765, di mana itu adalah PBH-nya. Tetapi teman-teman yang mau lebih aman, memastikan bahwa Indi ini beneran tidak fault sinyal, teman-teman bisa beli di atas 711, sehingga ketika itu berhasil ditembus 711, teman-teman bisa TP minimal di 765. Tapi kalau dia berhasil tembus 765 lagi, maka peluang kenaikannya masih bisa lebih tinggi.
So untuk Indi rekomendasi kita boleh buy, batasi stop loss di 675 atau di 685. Dan saham terakhir yang kita ulas adalah saham ADI. Saham ADI ditutup di 625, naik 5,93%, di mana sudah berada di atas PBH, sudah berada di atas gold line-nya, dan sudah naik cukup tinggi. Dia sekarang menguji ke 646 gray line terakhirnya dengan target kenaikan selanjutnya menuju 695. Teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus dengan target terakhir di 695. Tetapi teman-teman yang belum punya barang boleh sabar, boleh wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu saja beli saat dia terjadi pullback. So untuk ADI seperti biasa kita rekomendasinya wait and see terlebih dahulu. Oke, sekian review saham par 19 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di kolom komentar Instagram kami The Golden Cross. Semoga review saham par 9 kali ini dapat bermanfaat dan bisa berguna untuk trading keesokan harinya. Teman-teman, saya informasikan bahwa semua yang saya sampaikan di sini bersifat seperti map, seperti panduan. Teman-teman bisa memilih atau tidak, memutuskan beli atau menjual, itu semua berada di tangan teman-teman. Sehingga disclaimer on, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.